Kalau saya bilang HP 1000, memori Anda pasti langsung terbang ke ponsel warna-warni dengan nada dering ikonik yang dulu menghiasi setiap tongkrongan. Asia sempat menjadi raja yang menantang dominasi raksasa GSM dengan strategi harga yang bikin kompetitor geleng-geleng kepala. Namun, di balik jargon untung pakai Asia, ada bom waktu teknis dan manajerial yang siap meledak kapan saja. Hari ini, kita akan membongkar realita pahit di balik layar, bagaimana sang pionir murah meriah ini terjebak dalam perang harga yang mereka buat sendiri hingga akhirnya lenyap tanpa sisa dari layar ponsel kita. Kita harus akui, Bakri Telekom itu jenius saat meluncurkan Asia. Di tengah mahalnya tarif telepon tahun 2004, mereka datang membawa teknologi CDMA yang saat itu dianggap anak tiri, tapi punya potensi efisiensi luar biasa. Mereka tidak menjual teknologi kawan-kawan, mereka menjual solusi kantong kering. Ingat tidak, iklan nelpon ke sesama cuma 1000. Itu adalah pukulan telak buat operator GSM yang tarifnya masih dihitung per detik dengan harga selangit. Asia berhasil mengubah ponsel dari barang mewah menjadi alat komunikasi massa yang sangat inklusif bagi semua kalangan. Strategi mereka sangat agresif, terutama lewat bundling ponsel murah yang desainnya unik-unik. Ada HP khusus bola, HP Islami, sampai HP musik yang harganya seringkali tidak masuk akal murahnya. Ini sebenarnya teknik loss leader, di mana mereka mungkin tidak ambil untung banyak dari jualan perangkat, tapi mengincar volume pengguna yang masif. Secara analitis, Asia berhasil membangun ekosistem di mana orang merasa rugi kalau tidak pakai Asia, karena semua teman tongkrongannya sudah pakai Asia. Ini adalah kemenangan strategi pemasaran yang sangat brilian pada masanya. Namun, kalau kita bedah lebih dalam, ada retakan kecil di pondasi ini. Asia sangat bergantung pada teknologi CDMA yang punya keterbatasan dalam mobilitas. Anda mungkin ingat betapa repotnya kalau kita dibawa keluar kota. Sinyalnya langsung hilang atau harus registrasi ulang yang ribetnya minta ampun. Disinilah letak ironinya. Asia tumbuh sangat cepat di area perkotaan, tapi gagal membangun infrastruktur yang solid untuk jangka panjang. Mereka seperti membangun gedung pencakar langit di atas tanah rawa. Terlihat megah di luar, tapi gonyah di bagian bawah karena keterbatasan frekuensi cakupan. Secara finansial, model bisnis murah banget ini punya risiko tinggi. Margin keuntungan yang tipis menuntut volume pengguna yang terus tumbuh secara eksponensial tanpa henti. Masalahnya, mempertahankan loyalitas pelanggan di segmen pencari harga murah itu sangat sulit. Begitu ada yang lebih murah atau ada teknologi yang lebih keren, mereka akan pindah dalam sekejap. Asia terjebak dalam perlombaan menuju harga nol, yang artinya mereka harus terus membakar uang untuk subsidi perangkat demi menjaga angka pertumbuhan pengguna di laporan tahunan mereka agar tetap terlihat cantik. Masuk ke era 2010, peta permainan berubah total dengan kehadiran smartphone dan meledaknya penggunaan data. Disinilah kiamat kecil bagi CDMA dimulai. Saat dunia mulai beralih ke 3G dan kemudian 4G yang berbasis GSM, teknologi CDMA justru menemui jalan buntu dalam evolusinya. Asia yang sudah terlanjur menginvestasikan triliunan rupiah di infrastruktur CDMA mendapati diri mereka berada di jalur kereta yang salah. Bayangkan, Anda sudah beli banyak mesin ketik terbaik, padahal dunia sudah mulai pakai laptop. Rasanya sesak sekali melihat tren pasar bergerak menjauh dengan sangat cepat. Transisi dari layanan suara dan SMS ke layanan data adalah paku payung pertama di peti mati Asia. Teknologi CDMA mereka memang efisien untuk suara, tapi kedodoran setengah mati saat dipaksa melayani kebutuhan internet cepat. Penonton yang dulu setia pakai Asia mulai merasa frustasi karena buat buka satu foto di media sosial saja butuh waktu setara dengan merebus mie instan. Sementara itu, operator GSM mulai berbenah dan menurunkan harga data mereka. Keunggulan harga yang selama ini jadi senjata pamungkas Asia tiba-tiba tumpul karena orang lebih butuh koneksi internet daripada sekedar telepon murah. Secara analitis, kegagalan Asia juga dipicu oleh lambatnya adaptasi terhadap tren smartphone global. Sebagian besar smartphone populer seperti iPhone atau seri Samsung Galaxy awal lebih mengutamakan slot kartu SIM GSM. Pengguna Asia dipaksa terjebak dengan HP bundling yang fiturnya tertinggal jauh di belakang. Ini menciptakan jurang gengsi. Pakai Asia dianggap tidak lagi keren atau ketinggalan zaman. Di industri telekomunikasi, kehilangan relevansi adalah vonis mati. Dan Asia mulai kehilangan daya pikatnya di mata generasi muda yang lebih haus akan data daripada pulsa telepon.
Belum lagi masalah internal yang cukup pelik. Utang perusahaan mulai membengkak karena investasi infrastruktur yang tidak kunjung balik modal. Kompetisi bukan lagi soal siapa yang paling murah, tapi siapa yang punya ekosistem data paling stabil. Asia mencoba bertahan dengan berbagai promo. Asia Bismarck bisa pakai tarif manapun. Tapi itu semua ibarat menambal kapal bocor dengan plester luka. Tekanan dari para pemegang saham dan kewajiban membayar biaya hak penggunaan frekuensi kepada pemerintah membuat napas perusahaan semakin tersengal-sengal di tengah kepungan raksasa GSM yang semakin menggila. Akhir perjalanan Asia ditandai dengan upaya kolaborasi yang sebenarnya sudah agak terlambat. Kerjasama dengan Smartfren untuk menggabungkan infrastruktur adalah langkah terakhir untuk tetap relevan. Namun beban utang dan teknologi yang sudah usang sulit untuk diselamatkan. Secara bertahap, layanan mereka mulai dipangkas, sinyal menghilang di berbagai daerah, hingga akhirnya lisensi frekuensi mereka harus dikembalikan. Ini adalah potret nyata bagaimana sebuah inovasi yang tidak disertai dengan antisipasi terhadap perubahan teknologi akan berakhir menjadi sejarah yang penuh debu. Kalau kita lihat dari kacamata bisnis, matinya Asia mengajarkan kita bahwa murah saja tidak pernah cukup untuk jangka panjang. Strategi harga rendah tanpa adanya nilai tambah yang unik di sisi teknologi akan membuat perusahaan rentan terhadap disrupsi. Asia terlalu fokus pada perang tarif di layanan suara, padahal masa depan saat itu sudah jelas-jelas mengarah ke data. Mereka gagal melakukan pivot atau perubahan arah bisnis di saat yang tepat karena terlalu berat membawa beban infrastruktur lama. Ini adalah peringatan keras bagi bisnis apapun agar tidak terlalu nyaman dalam satu zona sukses. Selain itu, ketergantungan pada satu jenis teknologi spesifik tanpa rencana cadangan adalah resiko besar. CDMA memang pernah jaya, tapi ketika ekosistem global memilih jalur lain, menjadi berbeda justru menjadi beban. Asia seperti pemain musik yang sangat ahli main kecapi di konser musik rock. Sehebat apapun mainnya, suaranya tetap akan tenggelam oleh dentuman drum dan distorsi gitar listrik. Mereka tidak salah secara operasional pada awalnya, tapi mereka kalah dalam membaca arah angin perubahan industri telekomunikasi yang bergerak sangat dinamis dan tanpa ampun. Asia merupakan pengingat bahwa dalam bisnis, kecepatan beradaptasi itu jauh lebih penting daripada kecepatan tumbuh. Banyak dari kita mungkin punya memori manis tentang HP Asia pertama kita, tapi bagi industri, itu hanyalah statistik tentang kegagalan manajemen resiko. Asia pergi meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya inovasi berkelanjutan. Mereka bukan sekedar bangkrut, mereka adalah korban dari sebuah perubahan zaman yang mereka sendiri bantu percepat namun gagal mereka kendalikan. Sungguh sebuah akhir yang tragis namun sangat logis jika dilihat dari sudut pandang analisis bisnis. Kisah perjalanan Asia adalah cermin besar bagi kita semua. Bukan hanya bagi para pelaku bisnis, tapi juga dalam cara kita memandang perubahan. Kita belajar bahwa menjadi yang paling murah mungkin bisa memenangkan hati pelanggan dalam sekejap. Namun hanya inovasi dan kemampuan adaptasi yang sanggup memenangkan masa depan. Jangan sampai kita terlalu asik dengan kenyamanan dan keberhasilan hari ini, sampai kita abai melihat mendung disrupsi yang mulai terkumpul di cakrawala. Asia telah memberikan warna yang sangat cerah dalam sejarah komunikasi kita di masa lalu. Namun kini ia bertransformasi menjadi sebuah monumen pengingat. Sebuah peringatan agar kita tidak pernah berhenti bergerak. Karena di dunia yang serba cepat ini, diam berarti tertinggal dan terlalu nyaman berarti bersiap untuk terlupakan oleh zaman yang tidak pernah menunggu siapapun. Lantas, apa pelajaran praktis yang bisa kita petik? Fokuslah pada nilai jangka panjang, bukan sekedar memenangkan persaingan harga yang berdarah-darah. Asia mengajarkan kita bahwa ekosistem dan relevansi teknologi adalah nyawa utama dalam sebuah industri. Tanpa itu, fondasi yang kita bangun akan sangat rapuh. Nah, saya ingin mendengar suara Anda semua yang ada di rumah. Apa momen atau memori yang paling tidak terlupakan waktu Anda menggunakan Asia dulu? Apakah tentang serunya SMS-an seribuan sampai jempol pegal? Atau jangan-jangan Anda masih menyimpan ponsel warna-warninya di laci meja sebagai kenang-kenangan masa muda? Tuliskan cerita seru, pendapat, atau analisis versi Anda sendiri di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat antusias untuk membaca dan berdiskusi langsung dengan Anda semua mengenai artefak sejarah teknologi yang satu ini. Sebelum kita berpisah, jika Anda merasa video ini memberikan perspektif baru atau sekedar membuat Anda bernostalgia dengan masa-masa indah era 2000-an, pastikan untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya mengenai sejarah bisnis dan teknologi yang menarik untuk dibedah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Dukungan Anda adalah energi bagi kanal ini untuk terus tumbuh.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan teruslah belajar.